jutaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 6 Samarinda, Bapak Dr. Andes Muhammad Ida MPD atau yang mewakili. Yang kami hormati Wakil Kesiswaan SMA Negeri 6 Samarinda, Ibu Kusnun Tiamah SPD. Yang kami hormati Wakil Kurikulum SMA Negeri 6 Samarinda, Bapak Joni MPD. Yang kami hormati Wakil Sarana dan Prasarana SMA Negeri 6 Samarinda, Bapak Henry Irawan SPD. Yang kami hormati Pembina OSIS SMA Negeri 6 Samarinda, Bapak Rizky Wahyu Nur Faizal SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Samarinda dan para hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara debat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2022 di SMA Negeri 6 Samarinda. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menyerang. Seperti zaman yang kita alami pada saat ini, semoga kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih pula tidak lupa saya haturkan kepada Bapak dan Ibu Guru, Pembina, pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, 4, dan teman-teman semua atas kehadirannya sebagai wujud komitmen SMA Negeri 6 Samarinda untuk terus mendukung siswa-siswinya dalam berorganisasi. Maka pagi ini kita akan menyelenggarakan debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 6 Samarinda. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 4. Sambutan-sambutan. 5. Debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS. 6. Penutup. Marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan doa kepada Bapak Rizky Wahyu Nur Faizal SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan bimbingan untuk mendapatkan nantinya calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terbaik. Ridho ila ta'ala wa fi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-fadlatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan ma'amin wa yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ma'amin bi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi biha min jami'il amwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubaliguna biha sallallahu min jami'il khairat wa hayawatin wa mamat. Allahumma ighfir lana warhamna bina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lahum kama yasiru wa rajul muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ammat. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa rahmatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahim ya Wadud ya Wadud ya Wadud. Amilni bil halal wal haram wa bil fadli amman siwa. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami Maha Rahim ya Allah untuk mendapatkan jawaban mana yang terpilih nantinya ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan bagi guru-guru SMA Negeri Nusa Marindra ya Allah. Ya Allah, jadikanlah nantinya ketua OSIS nanti yang terpilih dan wakil ketua OSIS yang terpilih menjadi ketua yang amanah ya Allah. Engkau jadikan ketua yang engkau ridhoi ya Allah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakatuh Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim Allahumma wafiqna ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizky Wahyu Nur Faizal SPD. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan Wakil Kepala SMA Negeri 6 Samarinda kepada Bapak Joni MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Husnundiana selaku pembina kesuaan, selaku wakil kepala kesuaan, Bapak Hendri Rawat selaku wakil Sapras, dan yang saya muliakan Bapak Rizky selaku pembina OSIS, serta Pak Samsudin selaku pemerhati. Dan tentunya siswa-siswi sekalian serta para kandidat yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas rahmat dan hidayah juara sehingga pada kesempatan pagi ini di suasana yang sangat cerah ini, di tempat yang sangat menyenangkan, kita bisa berkumpul, bisa masih diberi kesehatan, kekuatan serta kemampuan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka menghadiri debat kandidat pasangan calon OSIS periode 2021-2022. Salam dan selawat selalu kita tidak lupa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para keluarga, dan tentunya juga pada seluruh pengikutnya yang insya Allah kita semua mengharap syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik siswa-siswi sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian perjalanan dari pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru periode 2021-2022 yang insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan masing-masing punya kemampuan, masing-masing punya potensi, dan dari semua potensi dan kemampuan tadi kita akan memilih yang terbaik. Dan ini adalah sebuah rangkaian dari sebuah demokrasi yang tentunya sangat baik sekali kita laksanakan dan kita lestarikan sebagai negara kita, negara yang berdemokrasi. Dan ini kita kita awali dari yang paling bawah, yang paling kecil, yaitu sekolah, di mana kegiatan-kegiatan semacam ini adalah proses pengkaderisasian. Ya. Seperti tema ini saya senang sekali melihat bahwa temanya bagus sekali nih, temanya mantap ya. Jadi ada menjadikan ketua dan wakil ketua OSIS sebagai proses pengkaderisasian pemimpin yang berintegritas dan berjiwa demokrasi di era globalisasi. Temanya pas banget dengan suasana kita sekarang ya, luar biasa. Nah, saya garis bawahnya sini yang berintegritas ya. Integritas itu apa sih? Integritas itu utuh dan lengkap gitu ya. Artinya apa? Seorang pemimpin itu harus punya jiwa yang utuh dan lengkap. Maksudnya begini, ketika kita jadi pemimpin itu kita harus punya kewibawaan, punya pesona gitu ya, punya pesona bawaan, dan tidak lupa kita harus punya namanya kejujuran. Itu disebut dengan integritas. Jadi integritas itu suatu kata yang sangat mendalam sebenarnya. Jadi ini jika kita mau memakai kata-kata semacam ini, insya Allah maka kita akan menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Nah, terutama
mungkin di lingkungan pendidikan sebagai awal pembelajaran saya katakan tadi. Jadi kita berawal hal semacam itu, nanti ke depan kalian akan terjun di tempat yang sebenarnya. Nah, ini akan jadi pendidikan yang sangat luar biasa, dan saya mengucapkan selamat kepada para calon yang sudah berani, artinya berani maksudnya tampil mengeluarkan kemampuannya. Ini luar biasa ya. Terlepas nanti terpilih apa tidak itu bukan hal yang masalah ya, karena tidak terpilih pun kalian akan tetap punya pengalaman, punya pembelajaran, dan mungkin akan tetap menjadi bagian dari OSIS gitu ya, dan bisa membantu pemikiran, membantu tenaga. Jadi jangan nanti saya kan tidak terpilih, nggak boleh gitu ya. Kita harus sama-sama bekerjasama, karena yang kita majukan ini adalah lembaga kita sendiri. Nah itu tema yang luar biasa menurut saya. Yang kedua, berdemokrasi. Nah, demokrasi itu seperti apa? Demokrasi itu artinya jadi pemimpin itu jangan punya keputusan itu sendiri, seperti itu ya. Tidak boleh otoriter, karena otoriter itu bertentangan dengan demokrasi. Jadi yang namanya demokrasi itu segala sesuatu diputuskan secara bersama. Jadi ketika kalian menjadi ketua OSIS, maka setiap keputusan yang kalian lakukan tidak boleh itu meninggalkan unsur-unsur yang lain. Nah, apa unsur-unsur OSIS? Unsur OSIS itu tidak hanya anggota, tidak hanya pengurus inti, tapi di atasnya itu ada pembina, ada ada penanggung jawab gitu ya. Semua itu harus dilibatkan menjadi suatu keputusan bersama. Itu namanya demokrasi. Jangan nanti ketua rapat sendiri memutuskan keputusan sendiri, itu tidak benar. Itu berarti bertentangan dengan tema yang kalian buat gitu ya. Jadi yang namanya demokrasi, ketika ada kegiatan, ketika sekolah menugaskan sesuatu, maka bersama-sama dalam hal mencari pemikiran, sama-sama bekerja. Yang terpenting itu sama-sama bekerja, jangan sendiri-sendiri. Walaupun di dalam OSIS itu ada bagian-bagian ya, ada sekbid sampai 8, kalau salah dulu 5, sekarang bertambah jadi 8. Nah, 8 sekbid ini harus saling bekerja sama, walaupun mungkin nanti ada bidang tertentu, misalnya sekbid 1 bidang rohanian, boleh nanti yang menjadi ketua misalnya ketua sekbid 1, tapi yang lain itu harus saling membantu. Jangan nanti ada semacam di organisasi, ayo kan tugasnya bidang 1, nah bidang 2 kan seperti itu, tidak boleh. Nah ini yang disebut dengan demokrasi. Jadi ya. Kemudian era globalisasi, ini benar sekali. Era globalisasi itu sudah kita masuki sekarang. Kita tidak bisa lagi meninggalkan namanya globalisasi, karena globalisasi itu adalah sebuah bentuk perubahan zaman. Jadi mau tidak mau, ya harus mau, tetapi kita harus bijak menanggapinya. Seperti itu. Jangan kita terpengaruh dengan globalisasi, tetapi tidak bisa memfilter. Nah, tugas OSIS, apalagi yang tergabung dalam organisasi, ya harus hati-hati ketika memaknai globalisasi. Artinya harus bisa memberikan contoh kepada teman-teman yang lain bagaimana seorang orang yang tergabung di OSIS itu mempunyai karakter yang bisa diberikan contoh. Jangan nanti bagian dari OSIS tapi berikan contoh yang tidak baik kepada teman-temannya. Nah ini termasuk nanti para pemilih harus menggunakan mata hatinya, bagaimana memilih pemimpin yang betul-betul yakin akan membawa perubahan di OSIS kita ini. Nah ini tugas dari para pemilih. Nanti terlihat dari mana? Terlihat dari nanti di salah satunya di debat nanti ya kan. Makanya para kandidat harus mengenal kemampuan yang pemilih pada hari ini supaya bisa menjadi nilai tawar. Nah, nilai tawar maksudnya supaya ini tertarik nih, karena pasar kalian tuh ada di depan tuh. Nah, dari depan. Kalau kalian tidak bisa mengeluarkan kemampuan kalian, susah gitu ya. Nah, ini ya. Satu lagi, ketika kita terpilih, maka seperti tema yang tadi saya lihat di belakang ini betul-betul dipegang teguh, ya. Jangan nanti ketua OSIS tapi tidak memberikan contoh yang baik. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, jadi saya minta ketika sudah kalian menjadi terpilih nanti, entah siapa di antara berapa 4 ini ya, 4 harus menunjukkan betul-betul bahwa kalian itu tidak salah pilih begitu, ya, gitu. Itu mungkin ya pesan saya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama. Sekali lagi
sangat berapresiasi kepada OSIS yang bisa menyelenggarakan kegiatan ini, walaupun kita dalam masa keterbatasan masih ya, tapi kita insya Allah bisa melakukan itu. Dan saya sampai lupa, saking senangnya tadi ya. Saya menyampaikan mohon maaf dari Bapak Kepala Sekolah sampai saat ini belum bisa berada di tengah-tengah kita karena beliau masih mungkin istirahat ya. Beliau dari Papua, beliau juga ada tugas negara untuk mengawal teman-teman kalian yang berjuang untuk nama besar Kalimantan Timur. Oke, terima kasih. Terakhir untuk selanjutnya, jadilah ketua OSIS nanti yang betul-betul konsisten, bahwa nama besar SMA kalau bisa membanggakan SMA Negeri Samarinda di level provinsi maupun nasional. Dan terakhir, selamat melaksanakan kegiatan. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan hasil yang baik dan tentunya untuk kebaikan sekolah tercinta SMA Negeri Samarinda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dirjen MPD atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang kelima, debat. Memasuki acara ini pada hari ini yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada moderator dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Anis Watul Aulia, moderator dari sesi debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 6 Samarinda, masa bakti 2021-2022. Rangkaian acara akan saya pandu langkah demi langkahnya. Maka sebelum memulai sesi debat pada hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan sesi-sesi dalam debat sebagai berikut. 1. Setiap paslon memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan visi dan misi masing-masing. Sesi kedua, moderator akan memberikan pertanyaan yang sama dan wajib dijawab oleh setiap paslon. Sesi ketiga, setiap paslon akan mendapatkan pertanyaan dari finalis kita yang terdiri dari Bapak atau Ibu Guru SMA Negeri 6 Samarinda. Sesi keempat, para audiens dipersilahkan untuk bertanya kepada salah satu atau lebih paslon. Sesi yang terakhir, debat antar paslon. Setiap paslon dapat mengajukan pertanyaan kepada paslon lain. Baik, itu tadi arahan singkat alur debat pada hari ini. Apakah ada yang kurang jelas dari para paslon? Jelas. Baik, terima kasih.
memasuki sesi debat yang pertama. Setiap paslon memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan visi dan misi masing-masing. Saya ulangi, setiap paslon memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan visi dan misi masing-masing. Diharapkan setiap paslon dapat mempersiapkan diri untuk berbicara. Apakah sudah siap? Baik, langsung kita mulai dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Lutfi sebagai calon Ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Visi kami yaitu memajukan SMA. Visi kami yaitu memajukan SMA Negeri 6 Samarinda menjadi sekolah unggul dalam bidang pendidikan politik dan meningkatkan potensi kesehatan siswa melalui kegiatan peduli lingkungan. Untuk misi kami yang nomor 1, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang nomor 2, memaksimalkan program lingkungan hidup untuk mewujudkan lingkungan lestari. Yang ketiga, menumbuhkan pengetahuan politik kepada siswa atau siswi, pentingnya kesadaran sebagai warga negara. 4. Menumbuhkan nilai-nilai karakter serta meningkatkan kemampuan berpikir siswa secara kritis, rasional, dan kreatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sertifikat Dania Isa Putri dari kelas 11 IPA 3. Saya sebagai calon ketua OSIS masa 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Aziz Yazudi dari kelas 11 IPA 1 sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Visi dan misi kami, visi mewujudkan SMA Negeri 6 Samarinda sebagai sekolah yang memiliki siswa-siswi berakhlak mulia, berprestasi, tanggung jawab, kreatif dan kritis, serta cinta lingkungan agar menjadi pribadi yang kompeten dan berkualitas dengan berlandaskan iman kepada Tuhan. Misi kami yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik sesuai dengan bakat dan minat serta potensi siswa. Yang ketiga, menjadikan SMA Negeri 6 Samarinda sebagai sekolah yang memiliki keindahan, kebersihan, dan kesehatan melalui kegiatan bakti lingkungan. Yang keempat, ialah menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa serta mengoptimalkan program kerja OSIS menjadi program kerja yang positif, kreatif, dan profesional. Misi kami yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu setiap kegiatan apapun pasti akan kami awali dengan membaca doa. Baik itu setiap kegiatan ataupun belajar dan mengajar. Untuk yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik sesuai dengan bakat dan minat serta potensi siswa. Itu seperti yang sudah kita lakukan, yaitu adalah S2N yang diadakan secara online. Itu dapat dilakukan jika ada lomba selanjutnya. Baik, waktu Anda sudah habis.
Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya, paslon nomor urut 3, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ahmadani dari kelas 11 IPA 1. Saya sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Saya Gian Januar, kelas 11 IPA 3. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2020. Visi misi calon ketua OSIS pasangan calon nomor urut 3. Visi mewujudkan SMA Negeri 6 Samarinda sebagai generasi muda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan kemajuan bangsa dan negara. Untuk misi kami yaitu 1. Meningkatkan iman dan takwa siswa melalui kegiatan dan kajian keagamaan yang kreatif. 2. Menyalurkan potensi dan bakat minat siswa dengan cara menyelenggarakan kegiatan perlombaan serta mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 3. Menjalin kerjasama dengan organisasi lainnya untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan para siswa. 4. Meningkatkan kesadaran para siswa SMA Negeri 6 Samarinda untuk menjaga dan merawat kebersihan lingkungan sekolah. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya, paslon nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Herwanto dari kelas 11 IPA 4. Saya sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Perkenalkan, saya Edi Chandra, kelas 11 IPA 2. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Visi kami menjadikan SMA Negeri 6 Samarinda lebih kreatif, inovatif, aktif, bertanggung jawab, dan dilandasi iman. Lalu menjadikan OSIS sebagai sarana untuk menampung berbagai macam aspirasi dari seluruh warga sekolah SMA Negeri 6 serta meningkatkan prestasi non-akademik siswa. Misi kami yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rajin mengadakan ibadah bersama. Misi kami yang kedua yaitu mengadakan event untuk meningkatkan keterampilan siswa. Yang ketiga, mendisiplinkan siswa dalam berpakaian serta menegaskan bahwa pentingnya menaati peraturan sekolah. Yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan prestasi siswa dalam bidang non-akademik dengan mengadakan event-event atau menciptakan ekstrakurikuler yang menarik dan kreatif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Selanjutnya, memasuki sesi yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan yang sama kepada setiap paslon. Untuk urutan menjawab akan dituntun oleh moderator. Saya ulangi, sesi kedua pada hari ini, saya akan memberikan pertanyaan yang sama kepada setiap paslon. Untuk urutan menjawab akan dituntun oleh moderator. Mohon dengarkan pertanyaan ini baik-baik. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda semua merealisasikan atau mewujudkan visi dan misi yang telah Anda semua susun sesuai dengan kondisi pandemi
saat ini. Saya ulangi, bagaimana cara Anda semua merealisasikan atau mewujudkan visi dan misi yang telah Anda semua susun sesuai dengan kondisi pandemi pada saat ini. Urutan yang menjawab pertama kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 90 detik dengan toleransi berakhir 5 detik dimulai dari Anda berbicara. Oke, untuk yang pertama di bagian visi dulu. Untuk bagian visi itu tadi kita ada menyebutkan bagian menampung berbagai macam aspirasi seluruh warga sekolah, yang dimana kalau memang nggak bisa dilakukan secara offline atau mungkin kalau offline kan bisa datangin ke ketosnya atau ngomong langsung, itu akan kami buatkan yang namanya Google Form buat semacam kotak saran, tapi memang secara online dan diisi sesuai kebutuhannya aja, apa yang mau disampaikan, apa yang mau diberikan dan disarankan, silahkan. Lalu untuk misinya meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rajin mengadakan ibadah bersama. Biasanya bakal kami adakan event-event yang berunsur kerohanian, keagamaan, dan sejenisnya, walaupun memang nanti secara online, dan pastinya bakal kami perkuat di bagian taklim yang biasanya setiap minggu itu diadakan. Yang kedua, mengadakan event untuk meningkatkan kreatifan siswa. Jadi nantinya dari event yang bakal kami laksanakan dari kreatifan siswa itu kami ambil dari isi kotak saran itu tadi dan aspirasi-aspirasi mereka. Kalau memang mereka condong ke misalnya bagiannya buat poster ataupun desain grafis, kami adakan lomba itu, atau semacam sejenis voting lah. Kotak saran itu juga sebagai voting, apa yang mereka inginkan dan apa yang kuat di bagian itu kami adakan untuk mencari bibit-bibit bakat yang ahli di Waktu bidang Anda itu. sudah habis. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Selanjutnya, paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dengan toleransi berhenti 5 detik dimulai dari Anda berbicara. Cara merealisasikan visi-misi kami di masa pandemi, yang pastinya membuat program kerja offline itu membuat program kerja offline menjadi program kerja yang online. Seperti kelas meet yang biasa kita adakan online itu akan kami adakan secara online. Selanjutnya di bulan ini akan diadakan peringatan Maulid Nabi, itu yang biasanya dilakukan secara offline akan kami lakukan secara online. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya, paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik dengan toleransi waktu 5 detik dimulai dari Anda berbicara. Untuk visi kami yaitu memajukan SMA itu menjadi sekolah unggul dalam bidang pendidikan politik dan meningkatkan potensi kesehatan siswa melalui kegiatan peduli lingkungan. Nah, untuk pendidikan politik ini seperti yang sedang kita jalani sekarang, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, itu nanti bisa dipilih secara online, yaitu seperti biasa melalui Zoom. Dan untuk meningkatkan potensi kesehatan siswa itu bisa kita lakukan penyuluhan mengenai masalah kesehatan siswa di masa pandemi ini. Untuk misi kami yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu bisa kita lakukan memaksimalkan kegiatan seperti kegiatan taklim atau kegiatan keagamaan lainnya. Untuk yang kedua, memaksimalkan program lingkungan hidup untuk mewujudkan lingkungan lestari, yaitu dengan memperbanyak penyuluhan
seperti peringatan hari Seribu Pohon dan lain-lainnya mengenai kebersihan lingkungan. Dan untuk yang nomor 3 seperti menumbuhkan pengetahuan politik dan legislasi, seperti kita melakukan juga seperti ini, atau seperti kita mengikuti kegiatan pendidikan kewarganegaraan, dan juga untuk yang poin nomor 4 menumbuhkan karakter, kita dapat berpartisipasi atau berinisiatif seperti mengikuti kegiatan, atau kita lebih aktif dalam mengangkat ide-ide yang kedepannya itu akan berguna atau bermanfaat bagi kita, tapi tidak hanya kita dan bagi teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, paslon nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik dengan toleransi waktu 5 detik dimulai dari Anda berbicara. Dilihat dari misi kami, yang dimana program kami adalah membina kreativitas, keterampilan serta minat bakat siswa melalui peningkatan serta pengembangan ekstrakurikuler di sekolah. Lalu bagaimana cara kami mengembangkannya? Yang pertama yaitu pendataan prestasi dan hobi murid. Lalu sudah selesai pendataan, kita kumpulkan murid yang memiliki hobi dan prestasi yang sejenis. Lalu kita latih dan kita ikut sertakan para siswa untuk ikut kompetisi sesering mungkin agar mendapatkan pengalaman, biar persiapan dari sekarang untuk mendapatkan pengalaman lebih lanjut untuk kompetisi selanjutnya. Selain itu, kita juga bisa memunculkan ekstrakurikuler baru sesuai dengan perkembangan zaman sekarang yang banyak diminati siswa. Dan juga kita tidak lupa untuk mengadakan pertemuan antara alumni ataupun antar guru yang memiliki prestasi atau hobi serupa untuk saling sharing dan membagi ilmu serta pengalamannya agar tetap terjalin komunikasi yang baik dan memberi pengalaman satu sama lain. Waktu masih ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Memasuki pertanyaan yang kedua, mohon disimak dengan baik. Bagaimana upaya Anda semua dalam mempertahankan atau menjaga koordinasi antara sesama pengurus OSIS di masa pandemi pada saat ini dan di masa PTM pada saat nanti? Akan saya ulangi sekali lagi. Bagaimana upaya Anda semua dalam mempertahankan atau menjaga koordinasi antara sesama pengurus OSIS di masa pandemi saat ini dan di masa PTM pada saat nanti? Silakan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Bagaimana upaya koordinasi kita di masa pandemi? Bagaimana upaya kami di masa pandemi? Pertama, kita terdiri dari 10 setbit. Hampir setiap setbit OSIS itu per bulannya ada eventnya. Nah, pasti event itu akan terus dijalanin. Nah, dari situ kita tuh gak akan mungkin lepas komunikasi begitu aja. Satu sama lain pasti saling membutuhkan untuk berkoordinasi apa yang dibutuhkan atau apa yang perlu diminta bantuan seperti itu. Jadi sudah pasti dengan cara seperti itu, dengan adanya event, kita juga terus berkomunikasi dengan baik, menjaga koordinasi satu sama lain. Itulah cara kita untuk meningkatkan upaya koordinasi kita dan komunikasi kita satu sama lain. Oke, untuk tambahan sedikit, untuk mempertahankan di masa pandemi itu bisa kita lakukan dengan Zoom. Kita bertemu dengan adik-adik yang baru masuk dan keterima di OSIS ini, dan kita
saling sharing-sharing tentang gimana jalannya OSIS ke depan ini di era pandemi, di era pandemi dan di era sisa 10 detik. dan di era PTM nanti kita saling rapat dan saling bertemu dengan yang lain. Terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya, paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik, dimulai dari Anda berbicara. Untuk upaya dalam mempertahankan koordinasi antara anggota OSIS secara online itu, biasanya kita kan punya satu grup gitu ya, untuk koordinasi masing-masing. Kalau ada program di salah satu sekbid, mungkin bisa diomongin bareng di dalam suatu grup itu. Nah, setelah itu mungkin bisa diadakan Zoom kalau yang masih kurang jelas atau apapun yang lain. Bisa juga menggunakan Google Meet. Untuk offline-nya, untuk offline-nya mungkin pada saat PTM nanti mungkin di desa nomor itu bisa datang ke sekolah atau mungkin dibagi sesinya. Jadi kalau misalnya dari sebagian anggota OSIS mungkin ada setengah yang datang ke sekolah pada sesi ini atau pada sesi itu, mungkin kita pada saat pulang sekolah kita bisa mengadakan rapat, dan pada sesi yang lain lagi nanti mungkin anggota kita dapat mengadakan rapat juga. Nanti bisa ada dari pendapat dari dua sesi pada saat datang ke sekolah ini bisa kita jadikan kesimpulannya, atau mungkin kalau masih ada yang tidak bisa datang ke sekolah, seperti yang tadi Pak saya bilang, kita bisa mengadakan Zoom atau mengadakan koordinasi secara online karena adanya media sosial di masa pandemi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih 20 detik. Cukup. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, paslon nomor urut 4. Waktu Anda 90 detik, dimulai dari Anda berbicara. Jadi saat online ini kan kita bakal mengadakan minimal 1 kali pertemuan, entah itu rapat tentang proker atau tentang event. Jadi kita bakal mengadakan rapat minimal 1 kali dalam sebulan. Dan kita bakal berusaha untuk membuat anggota kita nyaman sama kita untuk menjalankan proker sebagai yang kreatif agar anggota kita itu tetap nyaman dalam OSIS ini. Kalau saat offline itu bedanya kita bakal adakan rapat saat 1 kali dalam seminggu. Tambahan sedikit, jadi ketika nanti misalnya sekarang masih online, itu nanti bakal adakan, kalau memang nggak bisa itu sebulan sekali itu minimal. Terus kalau memang ada hal mendesak atau hari-hari besar yang akan mendekati hari-hari ini, kami bakal mengadakannya via Zoom kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk offline atau rapat. Lalu saat di PTM nanti, kami akan adakan itu ketika hari-hari libur atau di luar jam belajar. Jadi tidak mengganggu sama sekali dan tetap jalan lancar dan aman. Terima kasih. Ada lagi yang ditambahkan? Terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Selanjutnya, paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik, dimulai dari Anda berbicara. Upaya untuk mengkoordinasi sesama anggota OSIS di masa pandemi saat ini tetap menjaga komunikasi dengan sesama anggota melalui media sosial seperti WA atau Zoom atau Google Meet. Tidak hanya itu, jika nanti PTM berlangsung, maka kami akan melakukan pertemuan sesekali dengan melibatkan ketua-ketuanya saja dan juga mengedepankan prokes. Karena kita tahu di masa pandemi ini kita agak susah untuk melakukan pertemuan, jadi untuk melakukan pertemuan ini kita hanya menggunakan grup seperti WA, Google Meet, dan Zoom. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2.
Pertanyaan selanjutnya. Di samping visi dan misi Anda semua, apa yang menjadi program unggulan Anda semua? Akan saya ulangi. Di samping visi dan misi Anda semua, apa yang menjadi program unggulan Anda semua? Dimulai dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik, dimulai dari Anda berbicara. Program unggulan dari kami itu ada 2. Yang pertama ada adiwiyata atau lingkungan, dan yang kedua itu ada kesehatan. Untuk adiwiyata atau lingkungan, pada saat ini SMA Negeri 6 Samarinda itu banyak pohon-pohon yang ditebang dan penumpukan sampah di mana-mana. Oleh karena itu, sesuai dengan visi misi kami nomor 3, melakukan kegiatan bakti lingkungan dengan membuang sampah serta mendaur ulang sampah sesuai pada tempatnya, dan juga melakukan penanaman ulang tumbuhan-tumbuhan di sekitar lingkungan sekolah. Dan untuk program unggulan kita yang kedua yaitu kesehatan, karena sekarang kita memasuki era new normal, yang maka kesehatan itu sangat penting. Kami akan membantu sekolah menyediakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan di saat jika PTM berlangsung. Dan namun saat ini karena PTM belum ada lebih lanjut, maka setidaknya menyiapkan hand sanitizer di setiap ruangan, ekstrakurikuler yang sering mengadakan pertemuan seperti PIK, ruang pramuka, ruang English Club, dan ruang OSIS. Jadi kan ada beberapa ekstrakurikuler yang sering mengadakan pertemuan seperti PIK, pramuka, English Club. Nah, jadi sebagai awal upaya merealisasikan visi kami itu dengan menyediakan hand sanitizer di setiap ekstrakurikuler yang sering mengadakan pertemuan. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya, paslon nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik, dimulai dari Anda berbicara. Program unggulan kami yaitu membina kreativitas, keterampilan, serta minat bakat siswa melalui peningkatan serta pengembangan ekstrakurikuler di sekolah. Bagaimana cara kami untuk mengembangkannya? Pertama, pendataan prestasi dan hobi murid. Jika masih online, kita lakukan pendataan melalui Google Form. Lalu kita kelompokkan murid-murid yang memiliki prestasi serta hobi yang sejenis untuk ditindaklanjuti menjadi aset sekolah. Lalu yang kedua, kita kumpulkan murid yang punya prestasi dan hobi sejenis. Lalu kita ajak senior-senior dan kakak kelas untuk mengadakan sesi sharing bareng seputar pengalaman yang pernah mereka ikuti. Lalu yang ketiga, kita tugaskan guru menjadi pendamping ekstrakurikuler baru di sekolah sesuai dengan banyaknya minat siswa pada hobi tersebut agar bisa terus melatih kemampuan mereka. Yang keempat, ikut sertakan siswa pada lomba atau kompetisi sesering mungkin agar mendapatkan pengalaman dan persiapan yang lebih matang. Yang kelima, lalu bila perlu kita adakan kompetisi sekolah antar murid sendiri atau bila perlu kita mengundang siswa sekolah lain. Hal ini juga bisa menguji level ekstrakurikuler kita yang ada di sekolah. Yang keenam, kita beri apresiasi atau beri penghargaan kepada siswa yang menang maupun yang kalah agar tetap semangat. Yang ketujuh, selain itu ada baiknya kita memunculkan ekstrakurikuler yang baru sesuai dengan perkembangan zaman dan diminati banyak siswa. Dan yang terakhir, tidak lupa kita dokumentasikan setiap kegiatan yang diikuti siswa untuk diposting di media sosial Instagram atau Facebook akun sosial sekolah, bukan hanya untuk sebagai pemanis, tetapi juga sebagai ajang promosi yang menunjukkan bahwa Waktu Anda sudah. SMA Negeri 6 Samarinda. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya, paslon nomor urut 4. Waktu Anda 90 detik, dimulai dari Anda berbicara. Ya, untuk kami itu ada yang unggulnya itu di bagian meningkatkan prestasi siswa dalam bidang non-akademik dengan mengadakan event atau menciptakan ekstrakurikuler yang menarik dan kreatif. Jadi ini kembali lagi ke yang namanya menerima aspirasi. Jadi
ketika kami menyediakan kotak saran secara online itu tadi, kami harap kalian semua itu memberikan pendapat kalian atau minat kalian di bagian mana, ekskul mana yang kalian pengen ada di SMA Negeri 6 ini, akan kami usahakan untuk direalisasikan, serta mengadakan setiap event-event yang menarik dan cocok di bagian bidang dan bakat kalian itu tadi. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Selanjutnya, paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Untuk program unggulan kami yaitu mengenai kesehatan dan kegiatan peduli lingkungan. Nah, untuk kesehatan ini mungkin kita akan mengadakan penyuluhan mengenai masalah kesehatan siswa baik itu secara online maupun secara offline. Untuk kegiatan peduli lingkungan ini bukan hanya di lingkungan sekolah tapi juga di lingkungan rumah para siswa. Untuk di lingkungan sekolah ini seperti biasa kita mengadakan kebersihan, mengadakan kegiatan untuk bersih-bersih, untuk penanaman pohon dan lain-lain. Untuk di lingkungan sekitar siswa itu bisa kita buat laporan di melalui Google Form. Itu laporan per bulan mengenai kegiatan apapun yang mereka lakukan, seperti kegiatan membersihkan sampah atau menanam pohon dan lain-lain. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada tambahan? Baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Pertanyaan selanjutnya, mohon disimak dengan baik. Jika Anda terpilih nanti dengan program yang telah Anda sebutkan tadi, bagaimana cara Anda semua untuk mewujudkan program tersebut bila ada kendala atau hambatan berkaitan dengan pihak sekolah? Baik, pertanyaan akan saya ulangi sekali lagi. Jika Anda terpilih nanti dengan program yang telah Anda sebutkan tadi, bagaimana cara Anda semua untuk mewujudkan program tersebut bila ada kendala atau hambatan berkaitan dengan pihak sekolah? Kepada paslon nomor urut 1, waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Untuk masalah ini, mungkin kami pertama itu akan meminta izin dulu kepada pihak sekolah. Yang paling pertama pasti meminta izin. Setelah kalau memang tidak diizinkan, kami akan mencoba untuk melakukan hal-hal yang lain yang masih berhubungan dengan program unggulan kami ini, selain menjadi kegiatan yang kami sebutkan tadi. Setelah itu untuk program unggulan kami kan mengenai kesehatan dan juga kepedulian pada lingkungan hidup. Nah, itu kemungkinannya kecil untuk ditolak dari pihak sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Setiap program itu pasti akan dibahas matang-matang, lalu dikonsultasikan dengan pembina. Jika pembina itu setuju, maka akan lanjut ke waka. Jika waka setuju, jika wakanya menyetujui, maka akan lanjut ke kepala sekolah. Dengan konsultasi itu, maka kita tuh tahu gimana tentang kekurangan setiap event yang akan kami lakukan. Jika memang itu sekolah tidak menyetujui, maka kami akan bertanya alasannya tidak disetujui itu apa, dan berdiskusi penyelesaiannya itu bagaimana. Sekian dari kami, terima kasih. Waktu Anda tersisa 1 menit, apakah cukup? Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya, paslon nomor urut 3.
Waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Jadi sebelum kita untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau event, itu kita memang mengadakan konsul terlebih dahulu sebelum mengajukan sebuah proposal. Konsul itu gunanya untuk kita mendapatkan izin dari sekolah. Jadi selama konsul kita ajukan apa saja yang akan kita laksanakan. Jika memang tidak disetujui dari pihak sekolah, kita minta bantu solusi terbaik apa yang seharusnya kita lakukan atau kita runding ulang mengenai yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Waktu Anda masih 1 menit. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya, paslon nomor urut 4. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Jadi pertama tentunya kita bakal mengadakan musyawarah bersama pihak sekolah. Kita bakal musyawarah sampai mendapatkan jalan tengah, di mana hasil itu tidak bertentangan salah satu pihaknya, entah dari pihak sekolahnya dan dari kami. Dan selain itu kita bakal minta saran yang baik dari guru, dari pihak sekolah untuk kegiatan kami selanjutnya. Jadi intinya setiap event itu pastinya kami konsultasikan ke pihak sekolah terlebih dahulu, dan ketika memang ditolak ataupun ditentang, kami akan minta saran terbaik ataupun kami akan ibaratnya ngikut sama maunya guru. Semisal kami ingin mengadakan event yang cukup besar dan itu diselenggarakan dengan semi online, tapi ditolak, maka kami akan minta dengan jalan keluar dari guru-guru, dari wakil dan kepala sekolah, bagaimana caranya, bagaimana solusi terbaiknya yang diberikan. Cukup. Terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Baik, hadirin semua, selanjutnya untuk sesi debat yang ketiga. Pada sesi ini, para panelis akan mengajukan sebuah pertanyaan, dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada semua paslon. Akan saya ulangi sekali lagi. Pada sesi ini akan ada pertanyaan dari para panelis kita, yaitu Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Samarinda, yang ditujukan kepada seluruh paslon, ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 6 Samarinda. Baik, apakah seluruh paslon sudah siap? Terima kasih. Kita mulai saja dari panelis kita yang pertama, Bapak Joni MPD. Kepada Bapak Joni MPD, dipersilakan. Ya, terima kasih sudah kesempatan bertanya pada seluruh pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Sebenarnya tadi saya kalau tidak bisa per kami ya, per calon ya, harus seragam lagi. Baik, kepada semua calon ketua OSIS, pertanyaan saya mungkin sifatnya teknis, wujud daripada visi misi ya, karena dari 4 pasangan calon tadi saya lihat ada visi misinya yang sangat meluas gitu ya. Lingkupnya saya perhatikan mungkin khususnya di pasangan 1 jadi ada pendidikan politik ya, kemudian yang lain mungkin masih bisa dijangkau, ada anak mulia, keindahan, ekstrakurikuler ya. Cuma di pasangan nomor 4 tadi saya lihat ada isinya yang menciptakan ekstrakurikuler ini juga masih menciptakan ya, ini kan
bisa membuat ekstrakurikuler gitu ya. Maaf ini agak panjang dikit, nggak apa ya. Kemudian kalau mau optimalkan itu bisa ya, minta dari pasangan nomor 3 optimalkan ya bagus gitu. Kemudian 1, 2 dan 3 dan 4 ada yang hampir bersamaan ya, lirik ya. Ini bagus sebenarnya, generasi kreatif inovatif. Nah ini mungkin yang bisa kita kembangkan lebih jauh. Cuma yang mengapa di 4 tadi yang mendisiplinkan, ini betul ya, tapi mungkin bahasanya itu mungkin mendisiplinkan maksudnya apa, karena ini persoalan utama sebenarnya. Jadi ini perlu dikembangkan lebih lanjut. Ini secara umum saja, nanti saya akan lanjut secara khusus. Kemudian ya dari spekulasi yang 3 tadi ya, 3 tadi ada kata-kata menugaskan guru. Ini seolah-olah OSIS bisa menugaskan guru gitu ya. Ini boleh dikoreksi ya, maaf, supaya bahasanya mungkin di jangan lupa, karena yang menugaskan itu kepala sekolah ya, dan guru, bukan OSIS. Itu yang perlu kalian pahami dulu. Kemudian mungkin langsung saja ke pertanyaan kepada seluruh paslon ya, yaitu dengan visi misi yang kalian buat tadi, terutama yang berkaitan dengan sekolah ya. Pertanyaan saya mungkin begini, bagaimana kalian mewujudkan visi misi kalian itu ketika berhadapan dengan kebijakan sekolah? Contoh begini, ketika kalian ingin mewujudkan adiwiyata, misalnya gitu ya, contoh, ternyata di sekolah itu terjadi pertentangan, misalnya gini, artinya gini, ternyata sekolah sudah tidak sesuai dengan unsur aturan adiwiyata. Dan ini pertanyaan saya, bagaimana cara kalian mewujudkan misi kalian sementara kalian bertentangan atau berhadapan dengan kebijakan sekolah? Itu mungkin yang secara umum saja, tidak hanya adiwiyata yang secara umum. Bagaimana kalian mewujudkan visi-visi kalian ketika berhadapan dengan kebijakan sekolah? Ya, demikian. Baik, terima kasih kepada Bapak Juni MPD atas pertanyaannya. Pernyataan yang telah disampaikan akan ditujukan kepada seluruh paslon. Kepada paslon nomor urut 4, waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, jadi untuk ketika visi misi kami berhadapan ataupun bertentangan dengan kebijakan sekolah, kami bakal yang pertama jelas musyawarah lagi sama bapak-bapak dan ibu guru. Selama memang visi misi kami ini tidak terlalu jauh menyimpang, tidak bertentangan besar banget sama kebijakan sekolah itu tadi, kami bakal mengusahakan mencari jalan tengahnya lagi dan meminta saran terbaik, apakah ini perlu diubah atau memang bisa dipertahankan tapi dengan syarat dan ketentuan yang tertentu. Dan ya mungkin itu. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Apakah ada tambahan? Selanjutnya, paslon nomor urut 2, waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Pastinya itu kami berdiskusi dengan pihak sekolah. Jika bertentangan, maka kita bisa mencari jalan tengahnya. Contohnya saja dengan adiwiyata yang sudah bertentangan dengan sekolah kami, itu bisa dimulai dari ekskul Gugrin. Gugrin itu kan bisa melakukan penanaman pohon di depan kelas. Itu
Selanjutnya, pertanyaan ini ditujukan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, tentunya sebelum kita konsultasikan atau kita bertanya kepada pihak sekolah bahwa visi misi kita ini bakal bertentangan, tentunya kita bakal melakukan musyawarah atau mufakat terlebih dahulu kepada satu sama lain tentunya. Dan untuk kalau misalnya kita saat konsultasi tidak dari pihak sekolah tidak setuju, tentu kita tidak akan menjalankan tersebut atau tidak mengubah juga, karena itu sesuai dengan kebijakan sekolah. Dan dari pihak sekolah pun pastinya tentu memikirkan ke depannya ini bagaimana dengan kebijakan tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Apakah ada tambahan? Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, paslon nomor urut 3. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, untuk yang bertentangan dengan kebijakan sekolah, kita akan bermusyawarah dulu kepada anggota OSIS, semua anggota OSIS, angkatan saya dan angkatan adik-adiknya. Dan kita akan sebelum ke guru dan ketika sudah mendapatkan hasil musyawarah tersebut, baru kita berikan ke hasil rapat kami ke pihak sekolah. Dan contoh yang kegiatan yang mungkin dapat kita optimalkan yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Mungkin para guru banyak yang tidak suka, contohnya di bidang olahraga kan di era pandemi ini itu kontak fisik yang sangat bahaya di era pandemi ini. Jadi kita nanti akan musyawarah dulu ke anggota OSIS dan sebelum bertemu dengan guru. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari panelis kita, yaitu Ibu Husnul Tiamah. Baik, kepada Ibu Husnul Tiamah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat ya. Oke, Ibu ini seperti blind date gitu ya, kencan buta, gitu. Blind date kencan buta karena kita sekolahnya PJJ, sekolahnya online, jadi paslon-paslonnya ini benar-benar blind date. Ibu nggak punya referensi apapun tentang kalian, meskipun Pak Rizky sudah ada screening sebelum maju ke sini ya, jadi mungkin sedikit banyak sudah punya bayangan gitu, tapi Ibu benar-benar tidak ada bayangan, dan yang Ibu terima yang ada di Ibu itu adalah data PJJ, dan juga dari anak-anak, juga ada dari guru-guru, masukan dari guru, juga adanya data dari kegiatan PJJ kalian. Jadi Jadi untuk menjadi calon ketua OSIS dan wakil atau berkecimpung di organisasi OSIS itu adalah sebuah kegiatan yang butuh pengorbanan kalian, sangat-sangat gitu ya. Jadi kalian harus sangat bisa membagi waktu sebagai seorang siswa yang otomatis guru-guru kalian minta kalian juga punya nilai yang bagus, dan di organisasi juga bagus. Nah, gitu. Jadi memang yang ada di organisasi itu haruslah punya waktu yang banyak, bisa membagi waktu untuk belajar, untuk berorganisasinya dan lain sebagainya. Jadi kalau 2
dulu, nah ibu suka baca, zaman ibu suka baca cerpen dari Anita Cemerlang. Jadi kalau ketua OSIS, wakil OSIS atau orang-orang yang di OSIS itu adalah orang-orang kumpulan orang-orang keren gitu. Kalau dipacari sama ketua OSIS itu, bangganya bukan main. Karena ketua OSIS itu punya semuanya, semua keunggulan karakter dari seorang anak, ya misalnya anak ada di dia semua, sudah ganteng, tinggi, pinter, alim, pokoknya kalau didekati sama ketua OSIS itu sudah bangganya bukan main gitu ya. Jadi tadi malam ibu sempat karena ada beberapa ya keluhan, ibu nggak mau sampai ada keluhan itu padahal anak OSIS, gitu. Ibu yang merasa ini karena ibu ada di kalian ada di bawah naungan ibu atau dalam pembinaan ibu ya. Jadi ini ceritanya gitu. Padahal anak OSIS loh bu, gitu. Jadi memang guru berharapan sangat besar kalian itu mampu semuanya, dan itu jangan sampai kalian keluhkan. Jadi kalian betul-betul diharapkan mampu semuanya, pintar semuanya. Jadi tadi malam ibu sempat buka apa sih kriterianya atau pasangan calon itu memiliki kualitas apa ya? Nah coba berorientasi terhadap detail. Berorientasi terhadap detail. Tadi ada visi misi yang kelihatannya itu lebay banget, keluasan gitu. Ada yang simple, sederhana dan kayaknya bisa diwujudkan. Nah silakan. Memiliki kepedulian yang tinggi. Jadi anak-anak juga harus care ini, kepedulian yang tinggi. Berlaku sopan ya. Kemudian dapat diandalkan. Ketika bapak ibu gurunya minta tolong cepat, gercep. Nah sekarang bahasanya gercep. Pemimpin yang tangguh, enggak ngambekan. Sekali ditegur atau sekali disuruh ngulangi atau sudah enggak usah bu, kita sudah gini, enggak ada. Pemimpin yang tangguh, komunikator yang efektif. Jadi enggak juga banyak ngomong, tapi bicaranya itu efisien. 1, 2, 3 kalau dalam bahasa biasanya temanya apa, topiknya apa, dijelaskan, nah, temanya apa, dijelaskan, dikasih contoh kasus, kalau perlu dikasih survei data. Nah itu yang bagus itu. Jadi kalau bicara ini begini loh, dijelaskan, ada contoh kasusnya, ini, kemudian kebetulan ada surveinya dijelaskan. Nah itu cara pikir yang bagus seperti itu. Jadi nggak bertele-tele tapi jaga sembung makan golok. Ya. Apa? Nggak nyambung? Belum. Ya. Jadi komunikator yang efektif, pandai berbicara di depan umum. Nah, pandai berbicara di depan umum, aktif di lingkungan sosial dan akademis. Nah, gitu. Jadi pertanyaan ibu ini masing-masing nanti ibu dari kriteria ini tadi sedikitnya sebutkan apa what you have done so far sebagai pribadi. Sebagai pribadi apa sih yang sudah kamu lakukan selama ini dari kelima kriteria berapa nih? 8 kriteria ini. What you have done so far, kamu berlaku sopan seperti apa itu? Berorientasi terhadap saya itu kebiasaan saya kalau begini tak misalnya gitu. Atau pemimpin yang tangguh, apa contoh kasus dalam dirimu yang sudah kamu lakukan sekarang. Jadi kita nggak blinded ya nak ya, ya. Ini yang peserta ini nggak blinded gitu ya. Jadi kita punya calon paslon, ketua OSIS dan wakil yang bisa kita andalin ya. Nah, Oke, jadi dari berorientasi terhadap detail, memiliki kepedulian yang tinggi, berlaku sopan, dapat diandalkan, pemimpin yang tangguh, komunikator yang efektif, pandai berbicara di depan umum, aktif di lingkungan sosial dan akademis. Nah, jadi pertanyaan ibu mau masing-masing ceritakan what have you done so far. Apa sih yang sudah kamu lakukan sejauh ini dengan kriteria tadi? Jadi dalam hidupku sudah lakukan begini apa belum? Ini jangan cuma program atau ngomongan tok. Itu sudah biasa itu sebenarnya. Oke ya, jadi sekarang tugas kalian adalah what you have done so far. Apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini dengan kriteria yang ada ini? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Gusman Tiam, apakah dapat diterima dengan baik? Dapat dipahami ya? Baik, pertanyaan tersebut ditujukan
ditujukan untuk seluruh paslon yang ada di sini. Kepada paslon nomor urut 3, waktu Anda 90 detik dimulai dari Anda berbicara. Saya bisa menjawab, tadi Ibu meminta untuk juga sedikit menceritakan. Saya menceritakan tentang pengalaman saya juga. Kenapa di misi saya mengembangkan kreativitas dan keterampilan dan juga mengoptimalkan ekstrakurikuler. Itu tentunya juga ada dalam diri saya sendiri, yang dimana kemarin saya mewakili SMA Negeri 6 Samarinda dalam lomba esai di MAN 1. Dan itu juga mepet sekali waktunya dengan saya di hari ini untuk persiapan debat. Tetapi dari situ saya tetap bisa membagi waktu saya untuk aktif di lingkungan sosial dan akademis. Lalu juga seperti misalnya kami ada rapat jam 3, tapi masih ada tugas, contohnya ulangan harian. Saya tetap mengedepankan ulangan itu dulu. Saya izin dulu kepada angkatan untuk mengerjakan tugas kami. Seperti biasa, kebiasaan kami adalah izin terlebih dahulu, tugas adalah yang nomor 1. Setelah itu kita rapat kumpul bersama. Jadi kurang lebih pengalaman saya kemarin seperti itu. Saya tetap aktif di lingkungan sosial dan akademis. Mungkin sama, saya juga kemarin ngikut lomba dan persiapannya itu hanya seminggu dan mepet sekali dengan debat posisi ini, dan saya bisa membagi waktu sama seperti partner saya. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Husnutiawan ditujukan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, untuk pengalaman saya sendiri, waktu itu pada waktu kita LBKFO, nah pada waktu itu juga tiba-tiba saya ada seleksi untuk Popda di cabang karate tingkat kota waktu itu. Nah pada waktu itu juga saya harus mengikuti LBKFO yang memang sudah direncanakan dari beberapa minggu sebelumnya. Nah di situ saya lebih memilih ke seleksi Popda karena memang saya merasa teman-teman yang lain masih bisa gitu untuk ikut LBKFO. Nah pada saat seleksi ini juga ternyata saya cuma bisa berhasil di tingkat 4 besar. Ya, jadi untuk hasil waktu itu saya merasa masih kurang puas dan hal-hal lainnya, dan saya merasa rugi juga tidak ikut di LBKFO. Dari untuk saya sendiri mungkin bagian publicity jujur dari saya sendiri itu dari awal saya masuk SMA itu saya tidak ada pemikiran bahwa ini saya ini pandai publicity itu, dan bahkan sampai sekarang dari ini pun saya masih seperti tidak percaya bahwa saya bisa publicity. Dan untuk kepedulian saya jujur mungkin saya itu lebih tertarik atau mungkin ingin seperti misi ada pendidikan politik. Jadi itu saya tuh mungkin jadi saya itu seperti tertarik kepada politik, walaupun mungkin saya belum terlalu mendalami seperti apa sih politik atau isu-isu kewarganegaraan yang berat. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih dari paslon nomor urut 1. Selanjutnya, paslon nomor urut 4. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Untuk saya pribadi, mungkin saya bisa membagi waktu karena jujur dalam minggu ini, beberapa minggu belakang, saya baru pulang dari kampung halaman, dan setelah itu juga saya ada persiapan untuk masuk divisi utama sepak bola di tingkat junior, dan saya lagi prepare untuk masuk perangkat tim di SSB di Bubuan. Dan saya kemarin Jumat latihan, hari ini persiapan debat dan hari ini debatnya langsung, serta minggu besok saya kembali latihan lagi, dan terus begitu dalam jangka waktu hanya selisih 2 hari. Untuk kepedulian sendiri pun saya peduli terhadap lingkungan, saya rasa mungkin, dan orang-orang sekitar.
tadi dari kriteria yang Ibu sampaikan, yang Ibu sebutkan, saya sejujurnya masih dalam tahap belajar. Terutama kayak jiwa kepemimpinan. Salah satu yang saya bisa itu adalah membagi waktu. Dan saya punya jiwa kepedulian. Seperti misi kita yang keempat yang meningkatkan prestasi siswa dalam bidang akademik. Saya itu kemarin meminta saran dari teman saya, apa sih keluhan kalian, dan banyak dari mereka tuh kayak dia tuh pengen mengembangkan prestasi mereka dalam bidang akademik tapi nggak bisa gitu. Jadi ya mungkin kita bakal minta izin untuk ibu bapak menciptakan ekstrakurikuler. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Selanjutnya pertanyaan ini ditujukan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Untuk saya pribadi sendiri, sebenarnya ini saya menurut kriteria Ibu, saya masih tahap belajar, dan untuk bagian akademis saya ada unggul di bagian akademis, yaitu di bagian menyanyi. Dan untuk membagi waktuan, saya bisa membagi waktu karena selama seminggu ini saya ada padat mungkin ya, untuk karena di daerah saya ada kegiatan